bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah subuh yang berbahagia, puji syukur kita sampaikan kehadirat ilahi Rabbi atas kodrat, iradat, beserta keizinannya. Kita sudah selesai melaksanakan salat subuh, kita lakukan secara berjamaah. Salawat bering salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dibandingkan dengan insan-insan yang telah hilang pedoman hidupnya di atas dunia ini. Ibu-ibu, bapak sekalian, insya Allah tidak berapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Sya'ban, akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kalau kini sekalian tanggal 25, 26 Sya'ban. 24 Sya'ban, kalau 29 Sya'ban nanti hari Selasa. Dan kemudian ibu sekalian mungkin ada yang melaksanakan ibadah puasanya hari Rabu, ada yang melaksanakan puasanya hari Kamis. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa demikian Bapak dan Ibu sekalian? Ya karena terjadi perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan pendapat itu dikatakan oleh Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Kita ambil rahmatnya. Ibu-ibu sekalian, contoh, kalau pemerintah itu menunggu ru'yah. Kalau teman kita Muhammadiyah sudah diumumkan terlebih dahulu. Kedua-duanya di pemerintah dipakai keduanya. Hisab juga, ru'yah juga. Bapak dan Ibu sekalian, nah sekarang Bapak dan Ibu kita tanggal 24 Sya'ban. Apa kejadian di bulan Sya'ban? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, dulu kiblat kita ke Baitul Maqdis di Palestina. Tapi kita disebutkan oleh orang Kristen itu, oh umat Islam mulai kemarin kiblatnya mah. Maka Nabi berdoa, ya Allah, kalau bisa kami tidak ke Palestina, Baitul Maqdis kiblat kami. Maka turun ayat, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Wahai Nabi Muhammad, palingkan wajahmu dengan umatmu ke Ka'bah di Masjidil Haram. Berapa lamanya ibu-ibu sekalian ke Palestina itu? Selama 17 bulan. Dan kemudian yang kedua, apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Ayat yang sering dibaca oleh khatib setiap Jumat. Dan malah ada masjid-masjid ibu sekalian sebelum azan dibaca ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita umat Nabi Muhammad menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi itu, kita berselawat. Maka ada riwayat ibu sekalian, kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, kalau umatmu berselawat kepadamu, min kulli yaumin, setiap hari itu minimal 10 kali, saya akan membimbingnya di titian Shiratal Mustaqim sampai ke surga. Menurut Mikail, wahai Nabi Muhammad, kalau umatmu berselawat minimal 10 kali setiap hari, saya akan membawanya minum ke telaga Al-Kautsar. Al-Kautsar itu telaga yang nanti ada di akhirat. Dalam riwayat yang kedua mengatakan, wahai Muhammad, kalau umatmu berselawat kepadamu 10 kali minimal, saya akan menuangkan air yang dingin dari kepalanya sampai ke kaki. Karena begitu panasnya di padang mahsyar itu. Karena matahari itu jaraknya dengan kita tidak lebih dari sejengkal, gitu kan? Sekarang aja berapa mili jaraknya. Kemudian malaikat Israfil, wahai Nabi Muhammad, kalau umatmu berselawat kepadamu
minimal 10 kali dalam setiap hari, saya sujud kepada Allah, tidak saya angkat kepala saya sebelum dosa umatmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, malaikat Israel, wahai Nabi Muhammad, kalau umatmu berselawat minimal 10 kali, dan saya akan mencabut rohnya seperti mencabut roh para nabi. Atau istilah kitanya seperti menghela rambut dalam tepung. Rambut terbuat, tepung tidak terserah. Padahal dalam hadis sahih Bapak sekalian dikatakan oleh Nabi, semudah mati itu seperti kambing hidup dikuliti. Tapi kalau berselawat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi di bulan Sa'ban ini ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, turun di bulan Sa'ban. Makanya permulaan puasa diwajibkan, ada yang mengatakan tahun kedua Hijrah, ada yang mengatakan tahun ketiga. Umat Arab sudah bercabang-cabang pikirannya. Apa bercabang-cabang pikirannya? Tidak bebas makan siang, tidak bebas merokok, tidak bebas hubungan suami istri siang hari. Kalau sekarang ibu sekalian kan tidak ada bercabang-cabang. Kalau ada tidak banyak, 2, 3, 4. Bercabang-cabangnya di rumah makan yang ditutup muka, yang dibuka di belakang. Itu kalau ada ibu sekalian. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita seperti sekarang, walaupun hanya pergi sholat aja dulu tidak apa-apa, tidak akan terjadi lagi ibu sekalian. Dan kemudian ayat kewajiban sholat tadi, ya ayyuhallazina amanu, Bapak juga sudah pernah menjelaskan, kalau perintah sholat, perintah zakat, perintah haji hanya fil amar, aqimis sholat, wa ataz zakat, wa hijjul bait, perintah aja fil amar. Tapi untuk ibadah Ramadan diketuk hati kita oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang iman, diwajibkan puasa seperti juga telah diwajibkan pada umat sebelumnya. Gunanya apa? La'allakum tattaqun. Umat sebelumnya itu kita kan juga mengenal ada puasa Yaumil Bid 13, 14, 15 Kamaria. Itu Nabi Adam yang melakukannya. Dia dikeluarkan dari surga dan kemudian dipakai di dunia hitam ya. Maka sholatlah dia, puasalah dia tanggal 13, 14, 15 yang menjadi sunat juga. Kalau Nabi Daud puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Nabi-nabi yang lain juga begitu Bapak sekalian, puasa. Guna apanya? La'allakum tattaqun. Untuk merebut titel tattaqun itu Bapak sekalian, yang pertama melalui seseorang itu Islam dia menjadi muslim. Dan kemudian orang itu beriman dia menjadi mukmin. Dan yang ketiga orang itu berbuat baik, ihsan menjadi muhsin. Dan kemudian yang dilakukannya itu tulus ikhlas menjadi mukhlis. Setelah itu sampailah kepada derajat tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, maka kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati kita masing-masing Bapak sekalian yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Bapak sekalian, di bulan Sa'ban Nabi berkhutbah Jumat, ya ayuhan nas qad azullukum syahrun azimun mubarakun syahrun ja'alallahu siyama niharin wa man taqarraba bi khaslati minal khubazi kana kaman ada faridatan famasyahu wa man ada faridatan kana sab'ina faridatan famasyahu. Rahul Bukhari Muslim. Hai seluruh manusia, kamu mendapat naungan yang sebesar-besarnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Orang yang melaksanakan yang sunat di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan yang wajib. Contoh, ibu-ibu, bapak berinfak Rp2.000 saja di bulan Ramadan. Pahalanya sama dengan zakat. Ibu sekalian, sholat sunat di bulan Ramadan,
pahalanya sama dengan sholat wajib. Ini kelebihannya. Kemudian orang yang melakukan yang wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat. Kita beri contoh, sholat kita yang sehari semalam itu kan 17 rakaat. Karena di bulan Ramadan dikalikan 70. Dan mudah-mudahan kita bisa berjamaah selama bulan Ramadan. Kalau tidak bisa di masjid, di musala, di rumah malah. Maka 17 kali 70 dikali 27. Nah, berapa lipat gandanya Ibu sekalian laksanakan. Itu di bulan Ramadan. Itu Bapak-bapak dari Ibu sekalian. Kemudian Ibu-ibu, banyak lagi faedah-faedah lain yang akan kita terima di bulan Ramadan. Kata Nabi, puasanya, tidurnya orang yang puasa, naumun saimun ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Bapak dan Ibu, kalau orang berumur 60 tahun, Bapak sekalian, berapa untuk tidurnya Pak? Untuk laloknya. Awak lalok sehari semalam 8 jam kan? Ini berumur 60 berapa untuk lalok? 20 Jadi kadang-kadang lupa metodenya Pak. Jadi dalam umur awal 60 lalok itu 20 tahun Pak. Karena 8 jam sehari semalam awak lalok. Nah, 60 mau berarti sepertiga. Jadi 20 kalau 70 kalau nak lewat, itu untuk lalok. Kenapa tidur saya? Tapi ada orang bertanya sekalian, bare bro, nyo lalok sekarang ditanyakan bare lalok Pak. Dari pabuk anda pergi ke pasar Pak, pergi tapi lawit, tak cari saya yang larang Allah. Ancam mau lalok ke itu kan? Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang maka untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, kita dengan kedatang bulan Ramadan, maka dulu bercabang-cabang pikiran orang Arab itu sekalian, tidak boleh bekerja. Maka riwayat mengatakan, man pariha bidukhuli Ramadan, dahalal jannah. Siapa yang gembira saja baru memasuki bulan Ramadan, meninggal dia, surga sudah menunggunya. Dalam riwayat lain, man pariha bidukhuli Ramadan, haramahu jasanahu binadar. Siapa yang gembira saja baru memasuki bulan Ramadan, diharamkan Allah tubuhnya dari api neraka. Itu baru gembira saja Pak, belum melaksanakan puasa itu. Nah, ini yang kita lihat. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu yang dapat kita petik di bulan Sya'ban ini, yaitu Bapak dan Ibu sekalian adalah yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, ada laporan tahunan malaikat Pak. Samula Jawa, muat laporan orang PNS kan ada laporan Pak. Yang malaikat rakib di bahu kita sebelah kanan, atid di bahu kita sebelah kiri. Yang rakib ini buat perbuatan-perbuatan baik kita dicatatnya. Yang atid perbuatan-perbuatan jahat kita. Dan ini yang dilaporkan oleh malaikat sekali setahun Pak, yaitu di bulan Sya'ban. Maka untuk itu ibu-ibu sekalian, maka orang kenapa sebelum masuk puasa itu dikatakan bulan suci dan kita bermaafan. Ibu-ibu sekalian, kalau mau tanya ke apa-apa ibu-ibu, mana banyak dosa awak kepada Allah dan kepada sesama manusia? Mana banyak Pak? Iya, banyak kepada. Kalau misalnya kepada Allah, ya sholat. Kalau terlambat sholat subuh, ya minta maaf, tobat kan itu kan. Dan kemudian puasa. Kalau zakat, kalau nisab tidak sampai, ya tidak zakat ada. Kalau haji, kalau anda mampu, tidak kan itu kan. Jadi tidak banyak. Tapi dengan sesama kita, apakah namanya ghibah? Apa yang ghibah itu? Ya Rasulullah, memang begitu kelakuannya orang itu namanya ghibah. Kalau tidak untuk itu, dikecewa itu namanya fitnah itu. Dan kemudian ada lagi namimah. Namimah kau memperkecil kawan, awak bersama-sama. Dalam sekalian. Dan kemudian fitnah itu dikatakan Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih jahat dari pembunuhan. Kayak Pak. Lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah itu. Jadi maka untuk itu sekalian kita saling bermaaf-maafan. Bapak Ibu sekalian, terutama bagi kita yang masih ada orang tua, kita minta maaf kepada orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita doakan. Bagi ibu
yang sudah orang tuanya meninggal, suaminya masih ada, minta maaflah kepada sang suami. Kadang-kadang misalnya kado kawan yang jauh, minta maaf. Kado suami enggak. Ambo ibu pernah ceramah ibu-ibu di Kokoto, Kampung Pak Bahar di Kokoto tuh. Ceramah ibu-ibu tuh bulan Saban kok. Silakan ibu-ibu, hari ke pasok kita minta maaf lah udah ke suami. Ibu kayu luru ibu sekalian. Tiba rumah ada, mau minta maaf dah. Bagi saya suaminya, tumben, kau minta maaf ke dulu lah. Hanya kecil ke dulu, itulah 35 tahun dah pernah minta maaf. Itulah sekalian. Kita saling. Kenapa begitu ibu saya seperti yang saya sampaikan. Kalau ibu yang soleh, yang patuh kepada suaminya, kunci surga sudah di tangan ibu sekalian. Fasolihatu, qanitatu, hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang soleh itu adalah patuh dia kepada ajaran agama, patuh dia kepada suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, tidak. Makanya puasa sunat hari Senin dan Kamis atau Yaumil Bid itu kalau suami tidak mengizinkan, jangan. Tapi kalau puasa Ramadan, izin tidak izin, tetap puasa Ramadan. Itulah ibu sekalian. Jadi itu ibu-ibu yang disebutkan, kita bersama-sama Bapak dan sekalian saling minta maaf, bermaafan ibu sekalian. Dalam suatu riwayat ibu sekalian, di bulan Sa'ban ini dosa diampuni oleh Allah kecuali ada dua. Dosa orang yang mempersekutukan Allah dan dosa orang yang tidak bertegur sapa sudah lebih dari 3 hari. Jadi apa sekalian, antara awak kok boleh tidak bertegur sapa tapi lama 3 harinya. Hari nang kempe awak saling maaf kepada siapa saja. Ada tempat lain ibu sekalian malah dengan saudara kandung tidak bertegur sapa. Coba lah ibu sekalian. Jadi maka untuk itulah yang paling penting ibu sekalian. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Mari kita saling memaafkan. Bantu itu je ibu. Karena awak masuk bulan suci Ramadan, ambo yang bapak ibu jamaah mempercayakan sekali sebulan Pak ya. Iya, sekali sebulan setiap Sabtu yang pertama ya. Bapak sekalian tentu ambo minta maaf jo. Kadang-kadang abu ada berhalangan. Dan kemudian kadang-kadang ibu sekalian yang mau sampaikan tidak berkenan bagi ibu sekalian. Maka ibu-ibu, kalau tidak ada ibu-ibu yang Bapak kau tanyakan, karena ibu-ibu kalau mendengar ceramah kau sunat bagi ibu-ibu, tetapi membuat tetalu untuk Pak di rumah wajib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.